Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Masita, Ristika Wahyuningsi, Lisa, Mentari, Amelia Utami, dan juga Jumriah. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Pak Muhammad Fauzan. Kami akan mempresentasikan hasil review kami pada jurnal analisis pengaruh strategi segmentasi pasar terhadap peningkatan kinerja penjualan pada PT Astra Krapia Tbk cabang Manado. Dapat dilihat adapun judulnya yaitu analisis pengaruh strategi segmentasi pasar terhadap peningkatan kinerja penjualan pada PT Astra Krapia Tbk cabang Manado. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis. Kemudian volume dan halaman volume 2 nomor 7 2581 sampai 2590. Nah, tahun terbitnya yaitu 2019. Penulisnya ada 3. Yang pertama Patricia Cindy Ung Louis, kedua Sylvia Mande, dan yang terakhir Rotin Sulu Jopio Jori. Nah, reviewersnya yaitu kelompok 2 Studi Kelayakan Bisnis kelas manajemen G21 pada tanggal 23 Februari 2024. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dunia usaha memegang peranan penting dalam pembangunan, baik yang diusahakan oleh pemerintah melalui BUMN atau badan usaha milik negara, maupun yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan memerlukan strategi pemasaran yang tepat, termasuk dalam hal segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan bagian penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja penjualan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh segmentasi pasar geografis, demografis, dan psikografis terhadap kinerja penjualan di PT Astra Grapia Tbk cabang Manado. PT Astra Grapia Tbk sendiri didirikan pada tahun 1975 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. PT Astra Grapia Tbk dikenal sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau lebih dikenal dengan DICT, yaitu Document Information and Communication Technology. PT Astra Grapia Tbk juga memiliki 2 anak perusahaan, yakni PT Astra Grapia Information Technology atau EGIT yang fokus di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu PT Astra Grapia Experience Indonesia, yaitu EXI, yang menangani solusi jasa alih-daya produksi percetakan, dokumen, penyedia kebutuhan perkantoran, dan kurir. Bisnis utama PT Astra Grapia Tbk ini ialah Document Solution dengan Fuji Xerox sebagai prinsip utama mereka. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada jurnal yang kami review ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh strategi segmentasi pasar geografis, segmentasi pasar penjualan pada PT Astra Grapia Tbk cabang Manado. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh strategi segmentasi pasar geografis secara parsial terhadap kinerja penjualan pada PT Astra Grapia Tbk cabang Manado. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi segmentasi pasar demografis secara parsial terhadap kinerja penjualan pada PT Astra Grapia Tbk cabang Manado. Dan yang keempat yaitu tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh strategi segmentasi pasar psikografis secara parsial terhadap kinerja penjualan pada PT Astra Grapia Tbk cabang Manado. Baik, saya akan lanjut ke materi, yaitu subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah PT Astra Grapia Tbk cabang Manado. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh strategi segmentasi pasar, khususnya segmentasi pasar geografis, demografis, dan psikografis terhadap peningkatan kinerja penjualan produk di perusahaan tersebut.
Materi yang berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang umumnya digunakan dalam studi pemasaran dan manajemen, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari data penjualan dan profil perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 35 responden untuk menganalisis pengaruh segmentasi pasar geografis dan demografis terhadap kinerja penjualan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari kedua variabel segmentasi pasar terhadap kinerja penjualan. Baik, langsung saja hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segmentasi pasar geografis, demografis, dan psikografis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penjualan perusahaan. Secara parsial maupun simultan, variabel segmentasi pasar geografis dan demografis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja penjualan di PT Astragrafia Tbk cabang Manado. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan strategi segmentasi pasar geografis, demografis, dan psikografis dalam meningkatkan kinerja penjualan perusahaan. Relevansi antara segmentasi pasar dengan kinerja penjualan menjadi faktor kunci yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, hasil penelitian juga menyarankan agar perusahaan terus mempertahankan strategi setiap segmen pasar untuk mencegah penurunan kinerja penjualan. Dengan memahami karakteristik pasar dan kebutuhan konsumen secara lebih mendalam, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan segmentasi pasar untuk mencapai tujuan penjualan yang lebih baik. Adapun kekuatan penelitian, yaitu yang pertama, penggunaan metode kuantitatif. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi yang memberikan kekuatan dalam mengukur hubungan antara variabel segmentasi pasar dan kinerja penjualan secara statistik. Kedua, relevansi tema penelitian. Penelitian mengangkat topik yang relevan dan penting dalam konteks pemasaran, yaitu segmentasi pasar dan kinerja penjualan, yang dapat memberikan wawasan berharga bagi perusahaan. Ketiga, data primer dan sekunder. Penggunaan data primer dari kuesioner dan data sekunder dari profil perusahaan memberikan kedalaman analisis yang komprehensif. Keempat, kesimpulan yang jelas. Penelitian memberikan kesimpulan yang jelas dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja penjualan. Kelemahan penelitian. Yang pertama, ukuran sampel. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner 35 responden mungkin tergolong kecil sehingga dapat mempengaruhi representativitas hasil penelitian. Kemudian kedua, generalisasi. Keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian karena fokus pada satu cabang perusahaan tertentu sehingga hasil mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada perusahaan lainnya. Yang ketiga, penelitian hanya mempertimbangkan segmentasi pasar geografis dan demografis tanpa memasukkan variabel lainnya yang juga dapat mempengaruhi kinerja penjualan seperti faktor ekonomi atau sosial. Kemudian keempat, keterbatasan data. Keterbatasan data sekunder yang digunakan mungkin membatasi analisis yang lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja penjualan. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar geografis, demografis, dan psikografis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penjualan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan strategi segmentasi pasar dalam meningkatkan kinerja penjualan
serta relevansi antara segmentasi pasar dengan keberhasilan penjualan perusahaan. Meskipun penelitian ini memiliki kekuatan dalam menggunakan metode kuantitatif, relevansi tema penelitian dan kesimpulan yang jelas, terdapat beberapa kelemahan seperti ukuran sampel yang kecil, keterbatasan generalisasi hasil, dan keterbatasan dalam mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja penjualan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tentang hubungan antara segmentasi pasar geografis dan demografis dengan kinerja penjualan perusahaan. Rekomendasi untuk perusahaan adalah untuk terus mempertahankan strategi segmentasi pasar yang tepat dan memahami karakteristik pasar serta kebutuhan konsumen secara mendalam guna meningkatkan kinerja penjualan secara berkelanjutan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.